Indonesia. Hai millennials. Jumpa lagi sama kita berdua ya. Iya betul banget. Gimana semangat Grey? Ih semangat terus dong tentunya. Iya dong. Ada Nuka Azuta di sini. Ada Isya Grey di sini. Dan kita jumpa lagi di mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dan pastinya juga di program favorit kita semua nih, Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Wah. Aku tumben lah, ngeliat rambut kamu nih agak-agak dilurusin. Biasanya kan dia curly gitu ya. Lebih cewek gak sih? Emang selama ini apa ya? Emang selama ini apa? Enggak, aku biar kayak ini aja, Lisa Blackpink. Lisa Blackpink ya. Boleh ya? Boleh, iya ya. Oke, aku Lisa, kamu siapa? Aku udah mirip Preity Zinta belum main dia. Mirip-miripan ya kan? Iya. Gak apa-apa, biar seger aja gitu kan, biar semangat, Iya, kita biar ganti semangat rambut gitu. ya kan? Iya, Gitu. jadi kita berdua nemenin kalian semua 1 jam ke depan seperti biasa. Itu sambil nemenin kalian yang lagi berkegiatan, beraktivitas, kerja, mau Betul. sekolah, mau kuliah, apapun deh. Kita nemenin kalian semua dengan informasi yang pastinya menarik ya Grey. Nah, informasi yang menarik, kita selalu berbagi berita-berita ter-up to date dan juga tips-tips untuk kalian bisa menikmati Indonesia. Wah. Ya, karena Hai Indonesia, kita akan bagi-bagi Betul. berita tentang Indonesia. Ya, kalaupun ada yang menarik dari luar negeri nanti juga pasti kita Iya, sampaikan betul. ya. Pokoknya semua berita yang harus banget kalian tahu biar nggak kudet kita pasti sampaikan. Nah, di episode kali ini kita mau kasih informasi apa nih, Nuka? Kamu pernah dengar gak sih tentang wisata golf Indonesia? Denger banget. Apalagi nih kalau misalkan sekarang tuh kayaknya semua orang lagi belajar main golf. Sebenarnya kebutuhan apa keinginan apa gengsi ya? Kayaknya sekarang lebih ke kebutuhan untuk sosial kali Media, ya. oke. Kebutuhan sosial, untuk pertemanan, untuk bisnis, ataupun untuk sekedar have fun, bahkan sampai hobi. Nah, sekarang tuh lagi menjamur banget orang mendadak golf ya kan. Jadi betul banget. tempat-tempat driving buat orang belajar tuh lagi full di mana-mana. Iya. Nah. Kalau dilihat kan kayaknya cuman bola kecil kita pukul. Aku dulu pernah belajar juga dikit karena waktu itu liputan jadi Betul. diajarin. Ini ternyata capek ya, Bo. Ternyata susah kan? Susah kan, Bo, Kesannya gitu. kayak cuman mukul bola gitu doang, tapi ternyata Iya, itu susah. Sticknya Dan aja berat ya. sticknya aja berat, belum lagi tekniknya yang harus dipelajari Iya. gitu ya. Ternyata kita nggak boleh diri yang tegap gitu. Posisi Diri- badannya pokoknya semuanya nggak Pegel boleh deh. salah. Pegel. Begitu posisi ada yang salah dikit, bolanya pasti nggak kepukul. Nah, Jadi kelihatan juga tuh guys dari posisi kita ancang-ancang itu kelihatan nih ini yang pro apa yang lagi hit cuman buat konten doang nih. benar. Gitu karena apa ya berbicara olahraga atau golf ini kan sebenarnya udah dari dulu ya. Cuman belakangan beberapa tahun ini jadi happening lagi gitu. Anak-anak millennials jadi berlomba-lomba untuk bisa main golf gitu. Benar, menyaingi bapak-bapak ya. Iya. Jadi kalau dulu cuma bapak-bapak aja yang main golf, sekarang millennials juga main golf. Betul. Nah, karena memang kalau ngomongin golf ini kan sebenarnya merupakan salah satu cabang olahraga yang memainkan bola kecil. Jadi walaupun ukurannya kecil nih, bola golf itu emang terasa berat, keras dan juga padat. Nah, saking kerasnya, bola golf ini nggak bisa disebelahkan dengan pisau daging, kapak, ataupun palu. Jangan coba-coba ya kalian potong-potong tuh bola golf ya kan. Ternyata nggak bisa ya, Bo. Ngapain juga ya kan? Nggak ada kerjaan Dipikir bom kali ya. Bombay, say. Ih, buat Nah, masak. Nggak bisa. Lanjut. Ternyata apa? Ternyata nih bola golf ini dibuat dari beberapa lapisan dengan bahan dan warna yang berbeda-beda pastinya. Sedangkan kalau isinya terbuat dari berbagai bahan, mulai dari karet, ada resin, cairan khusus sampai plastik juga dimasukin di situ buat campuran. Ya bola golf kalau dari batu ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa dong. No. Pasti pukul pecah. Pecah, kenapa lah? Nggak Bahaya, mantul. nggak mantul. Begitu yang dipukul bola tenis ya kan? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya kan? Apalagi bola pingpong. Nggak bisa, itu terlalu ringan. Terlalu ringan. Kena bener. angin belum apa-apa udah jatuh. Nah, jadi ternyata nih guys, kalau misalkan kita ngomongin bola golf itu, ini nggak cuma sekedar kaca aja, karena banyak itu dari mulai kaca, resin, ada karet juga supaya dia bisa
membel gitu ya. Kadang-kadang kan dia kalau dipukul jauh kan suka mantul. Nah karena memang di dalamnya juga terdapat karet. Nah Nuke itu kan tadi ingredients atau bahan-bahan membuat bola golf gitu ya. Golf, iya. Kalau buat sambal gimana nih Nuke? Yang dimasukin apa aja nih? Cabe, Heeh. bawang merah, Bawang merah, bawang putih. Pakai terasi dikit juga enak. Terasi dikit, garam gitu ya. Iya, penyedap rasa. Penyedap rasa. Gitu, dicocol kayak ikan asin. Makanlah. Pakai tomat dikit enak ya? Gitu mah dikit. Ya Allah, ini ujian sekali ya. Itu jadi kalau kita ngomongin ingredient sambal say. Beda Beda ya sama kalau kita golf ya. ngomongin sama bola golf. Oh, mungkin gitu. sebelum main golf makan sambal dulu biar bergairah. Betul. Jadi ngelempar mukul Lebih semangat bolanya gitu tuh ya. semangat gitu. Heeh. Karena ini gitu. Kayaknya kenapa nih orang emosi lagi tanding atau apa? Enggak, say pedes. Habis makan sambal saya pakai cabenya cabai rawit setan. Bener. Nah itu dia. Kita setelah ini pastinya kita akan ngasih tahu nih ke kalian millennials ya. Kalau misalkan mau berwisata golf tuh kemana aja ya kan? Banyak terus, tapi sih sebenarnya kalau kalian mungkin masih ada yang belum bisa, nggak ada salahnya sih belajar dulu kan. Benar. Ada tuh di tempat-tempat golf gitu yang kita buat main sendiri gitu kan. Ada instruktur juga Ada di sana. instrukturnya, jadi nggak sembarangan mukul guys. Dan stick golfnya itu kan banyak yang beda-beda, beda-beda juga tuh caranya nanti mukulnya kayak gimana. Dilihat dari bolanya Keperluannya juga, pun beda. Dan aku pikir gitu ya kayak ini semua bisa digunakan sama gitu. Ternyata enggak. Ada tekniknya. Ada yang buat macul, ada yang buat mukul jarak jauh, ada yang buat mukul kalau misalkan dia udah deket sama lobangnya. Pokoknya banyak banget ya cara sticknya tuh banyak banget. Terus juga caranya beda-beda dan juga perlu keterampilan khusus supaya kalian bisa mengayunkan pukulan. Nah kita akan bahas lebih lanjut lagi tentunya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia, pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan juga Aisyah Gray di sini, dan kita masih ngomongin soal wisata golf ya. Iya benar banget, kita kembali lagi sesuai janji kita di segmen sebelumnya ya. Kita akan ngasih tahu ke kalian terkait dengan wisata golf di Indonesia. Betul, karena belakangan ini golf memang lagi happening sekali gitu. Banyak orang berbondong-bondong tiba-tiba mau belajar golf. Gitu Mendadak kan. golf ya? Mendadak golf, jadi isi sosial medianya tuh foto aja gitu sama stick golf gitu. Kita nggak tahu deh tuh ya mukulnya gimana gitu. Benar, videonya juga video lagi nge-swing. Iya, Nah, jadi gitu. ternyata nih guys, selain golf itu sebagai olahraga, belakangan golf ini juga menjadi satu hal di tanah air yang memiliki potensi untuk membangkitkan ekonomi di Indonesia guys. Ya, jadi kalau dilansir dari halaman Kemenparekraf ini ya, nah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, ini Pak Sandi mengatakan nih bahwa wisata golf di tanah air ini memiliki potensi sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan ekonomi dan juga membuka lapangan kerja pasca pandemi. Nah, di tanggal 27 Maret 2022 silam, Menparekraf Bapak Sandiaga Uno mengikuti sekaligus meresmikan nih acara Wonderful Archipelago Golf Tournament 2022 di Royal Jakarta Golf Club. Nah, dalam acara ini diikuti juga oleh 156 peserta. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009 sampai 2014 Hatta Rajasa dan juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata periode 2014-2019 ini ada Bapak Arif Yahya. Gitu. Betul, dan Kemenparekraf ini juga telah menggelar beberapa kegiatan di Bali dan juga Belitung. Sekaligus mendorong penambahan lapangan golf bertaraf internasional yang ada di 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Nah kalau kita ngomongin 5 destinasi super prioritas ya, ini kan ada Komodo ya kan, terus juga ada
Jogja ya. Jogja masuk. Terus pokoknya ada Bali kalau nggak salah ya. Bali kayaknya udah pasti deh. Bali udah pasti ya. Bali udah pasti deh ya. Nah ini Lupa pokoknya deh di apalagi. 5 destinasi prioritas yang ada di Indonesia yang ditetapkan oleh Pak Sandi, ini nantinya juga akan ditambahkan agenda untuk membuat lapangan golf bertaraf internasional. Jadi selain airportnya pastinya yang dibagusin gitu ya, dimodifikasi sehingga sudah menjadi airport internasional, diperbesar gitu kan. Terus juga fasilitas-fasilitas dilengkapi. Ini juga termasuk lapangan golf. Nah, jadi besok-besok kalau kamu mau liburan nih guys, jangan lupa dibawa ya set alat bermain golfnya. Karena selain kamu bisa berwisata di pantai, kuliner, Main selain golf juga, Say. Tapi berat ya, Say. Tapi ya tergantung terbang pakai apa sih. Ada beberapa penerbangan yang menggratiskan alat sport kan. Oh gitu, iya sih ya. Ribet nggak ribet tapi nggak apa-apa gitu. Karena Nggak memang apa-apa, demi gaya, Say. olahraga mahal, Say, katanya, Say. Golf ini, Say, gitu kan. Sticknya aja udah berapa satunya. Betul. Itu udah mahal ya kan. Jadi kayaknya nggak sembarangan orang bisa main. Tapi untungnya ini bukan stick keju ya guys. Jadi sekali beli bisa dipakai banyak berkali-kali. kali. Kalau stick keju itu kan kita beli habis kita Habis. makan habis mesti beli lagi Iya, ya kan. tapi enak, Betul. kenyangin. Oke, bermain golf ini sering juga disebut salah satu olahraga yang paling mahal nih untuk menjadi sekedar hobi doang gitu kan. Berapa sih kira-kira biaya untuk memainkan olahraga yang satu ini dan kenapa biaya untuk memulainya nih kok mahal banget gitu loh untuk bisa bermain golf. Jadi memang seseorang ini memerlukan satu set tongkat golf lengkap dengan aksesoris tambahan seperti ada bolanya juga. Tee hingga handuk itu juga perlu diperhatikan karena kalau kalian lupa gerah gimana gitu. Jadi kira-kira apa aja ya alasan bermain golf itu mahal? Kenapa, Grey? Jadi kenapa bermain golf itu mahal guys? Karena pemeliharaan lapangan golf yang mahal banget tentunya. Nah dan juga untuk pemeliharaan lapangan, untuk menjaga rumput tetap hijau dan bagus. Ini membutuhkan perawatan dan juga pemeliharaan 365 hari dalam setahun. Wah ini pasti mahal banget ya. Bayangin nih kita kalau misalkan nyewa jasa untuk ngerapiin tanaman di rumah aja kan mahal banget. Nah ini harus setiap hari. Terutama di lapangan 18 hole penuh yang merupakan standar kejuaraan. Nah selain itu setiap orang juga membutuhkan lahan yang luas secara eksklusif untuk bermain. Jadi lapangan golf ini biasanya hanya terletak di pinggiran kota. Karena biaya pemeliharaan yang besar itu biasanya dibayar dari kantong para pemain. Jadi nggak heran nih kalau paket keanggotaannya juga lumayan mehong atau mahal untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan lapangannya. Nah coba Denuke ya kan bayangin, kita kalau mau beli rumah, rumah yang 50 meter aja kan mahal banget. Iya betul. Kayak mana kamu harus beli lapangan golf ya kan? Itu luasnya ujung ke ujung ke ujung ke ujung lagi. Tanah kusir aja kalah saya, ya kan? Tanah. Nah, Oke, itu tadi perawatan lapangannya ternyata ya yang menjadi faktor pertama kenapa olahraga golf itu mahal, guys. betul. Nah, yang kedua, lagi-lagi yang tadi kita udah spill, peralatannya juga mahal gitu. Jadi ini alasan lain kenapa golf ini disebut mahal karena memang adanya banyak peralatan yang diperlukan gitu. Pemain membutuhkan keanggotaan klub iya, terus driver iya, pakaian golf iya, bola, tas dan peralatan lainnya. Misalkan nih untuk tongkat golf standar dan lengkap jika kalian membeli baru harganya itu bisa mencapai $500 ya kan. Itu setara dengan 7 juta guys buat satu alat aja. Sementara tas golf standar tanpa merek bisa dijual dengan harga minimal $100 US yaitu 1 juta gitu. Nah selain itu menurut Wine Tree Golf 24 bola golf itu harganya sekitar 30-50 US dollar maksud Nuke itu setara dengan harga kalau dirupiahkan 400.000 sampai 700.000 rupiah guys. Ditambah lagi tee-nya ini atau dan juga handuk yang seharga $15 ya itu setara dengan 200 ribuan lah itu 7 juta 700 ribu itu sudah banyak banget deh. Nah belum lagi ini termasuk biaya pakaian yang digunakan pemain golf.
Nah, Mahal kita ya, ngomongin Mbok. pakaian ya. Ini kan kalau misalkan kita ngelihat pemain-pemain golf itu kan nggak hanya sekedar pakai baju olahraga biasa ya. Kita kalau datang ke gym kita bisa pakai baju yang biasa banget. Nah, tapi kalau pemain golf tuh enggak. Mereknya macem-macem. Dan rata-rata merek untuk baju-baju golf itu mahal-mahal banget nih guys. Dan selain itu juga lainnya ya, ini ada persepsi bermain golf itu kan mahal. Nah ini juga mungkin alasan utama kenapa sih golf mahal, karena memang sudah menjadi persepsi semua orang tentang golf yang dipelihara. Nah ini mungkin karena fakta juga sebenarnya bahwa banyak pebisnis atau politisi tingkat tinggi menyukai olahraga golf. Nah bermain golf ini banyak disukai karena metode bermainnya yang santai dan taman hijau subur yang bisa menjadi suguhan relaksasi bagi tubuh. Karena itu tujuan bermain golf salah satunya adalah untuk kesehatan mental dan juga fisik. Sehingga direkomendasikan sebagai olahraga sehari-hari ya kan. Apalagi ya kalau misalkan udah biasa di kantor, politisi dan juga pebisnis pusing gitu kan. Kayaknya ngelihat yang hijau-hijau itu bisa menjadi sebuah refleksi ya. Dan Iya. juga refreshing. Terus juga sambil ngobrol santai dan juga jalan-jalan, kena sinar matahari pastinya kalau biasanya di gedung ya kan, pastinya untuk menjaga kesehatan juga nih. Betul, terkadang juga kan kalau para pengusaha, pejabat gitu main golf tuh juga untuk bisnisnya mereka sendiri gitu. Ngobrolin bisnis aja. Ngobrolin bisnisnya di situ ya sambil mukul bola gitu. Gimana jadi? Sesuai harganya? Oke, Pukul. Mungkin gitu kali ya. Dan hingga saat ini memang banyak banget nih anak muda Indonesia yang cukup menggemari olahraga golf. Ada banyak lapangan golf di Jakarta. Tapi orang yang sudah lama menggeluti golf ini pasti menyarankan untuk para pemula untuk meluangkan waktu mengayunkan tongkat di lapangan-lapangan golf yang berada di luar Jakarta. Biasanya banyak di Bogor tuh. Nah, pemandangan yang indah ini menjadi salah satu alasan banyak pemain golf dalam dan luar negeri ini mendatangi lapangan-lapangan golf yang ada di sekitar mereka. Bagi penggemar olahraga golf, ada ratusan padang golf ya yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, ini ada beberapa yang sudah kita pilih tempat-tempat golf dengan pemandangannya yang bisa dibilang cukup indah. Yang pertama ada apa? benar banget. Nah yang pertama ini ada Taman Dayu Golf Club. Ini berada di Pasuruan, Jawa Timur. Lapangan golfnya ini memiliki 18 hole. Ini dirancang oleh pegolf Jack Nicklaus. Lapangan golf yang berpemandangan ke arah Gunung Arjuno, Gunung Semeru dan juga Welirang ini memiliki area untuk kegiatan outbound dan juga kemah. Nah, berada di area yang hijau dan juga pasti menyegarkan mata, kamu akan merasa takjub nih tentunya dengan keindahan alam sekitarnya. Acara bermain golf pastinya makin seru berkat suasana yang mendukung. Nah usai bermain golf, nah biasanya nih turis yang datang bersama mungkin juga bisa mengunjungi Indonesia Safari Park Prigen. Aduh, pilihan yang luar biasa, kayaknya indah banget ya, banyak Iya. view-nya, banyak bisa ngelihat gunung-gunung di sekitar Jawa Paket Timur wisata gitu. ya. Paket wisata plus main golf nih kayaknya kan. Oke, selanjutnya juga kita ada Rancamaya Golf and Country Club. Nah ini kalau ini nggak jauh dari Jakarta, tepatnya di Bogor. Ini ada Rancamaya Golf and Country Club yang bisa disambangi penggemar golf. Nah saat masuk ke kawasan Rancamaya Air Hotel Rancamaya, pengunjung bisa langsung disuguhi pemandangan lapangan golf yang luas dan juga pastinya asri. Sejauh mata memandang, kalian akan bisa menikmati pesona Gunung Salak, terus Gunung Gede, Gunung Pancar, dan juga Gunung Pangrango. Lokasi ini sangat cocok bisa dibilang untuk dikunjungi untuk kita sekedar melepas penat dengan bermain golf bersama teman atau rekan kerja. Selama bermain, udara segar akan membuat kalian merasa lebih tenang dan juga segar pastinya. Wah seru ya, pemandangannya gunung-gunung dan ada lagi nih Vina Golf and Country Club Resort. Gak jauh dari Taman Dayu Golf Club and Resort juga ada Vina Golf and Country Club Resort yang bisa disambangi penggemar olahraga golf tentunya. Jadi bukan cuma hawanya aja yang sejuk, pemandangan lapangan yang langsung ke arah gunung juga pasti membuat kegiatan golf jadi lebih rileks. Tersedia pula nih lapangan tenis dan juga area bermain anak-anak di dalamnya. Jadi pas banget untuk kalian yang berlibur bersama keluarga. Wah, lengkap ya. Jadinya nggak khawatir anak ditinggal di rumah. Betul. Bisa kita ajak ke situ juga. Suaminya gitu. main golf, istrinya main tenis, anaknya di taman bermain anak. Iya.
Nah, Itu, pas tuh. cocok. Selanjutnya kita punya Ria Bintan Golf Club. Nah, lapangan golf yang berada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, ini dirancang oleh pegolf Gary Player. Lokasinya di tepi hutan namun menghadap ke laut, sehingga pemandangannya bisa dibilang unik ya. Nah, kalau kalian beruntung, pegolf ini bisa berjumpa dengan sosok rusa yang tengah bermain. Dengan jumlah 18 holes, lapangan golf ini juga pernah dinobatkan sebagai lapangan golf terbaik se-Asia oleh Asian Golf Award. Wih. Wow. Ya Bintan siapa yang nggak tahu kerennya. Bagus banget emang Bintan tuh ya. Dan kalau bikin sesuatu tuh niat, bikin resort mewah niat, bikin Cakep deh udah. kolam renang terbesar niat, gitu kan. Gila, lapangan Apalagi golf ya kan. lapangan golf nggak heran nih dinobatkan sebagai lapangan golf terbaik se-Asia karena di sana rusak juga bisa main golf tadi ya? Ada lewat doang. Oh, main-main sendiri. Main sendiri. Oh, saya pikir main golf juga ya. Asal salah. jangan diburu ntar dimakan. Betul. Jangan ya gitu. Oke, berikutnya ada Nirwana Bali Golf. Lapangan golf yang berada di Tanah Lot, Bali ini pernah dinobatkan sebagai salah satu lapangan golf terbaik di Asia Tenggara oleh majalah olahraga Golf Magazine. Selain memiliki 18 holes yang dirancang khusus oleh pegolf Greg Norman, lapangan golf ini juga berpemandangan indah banget nih menuju ke sawah, terasi ring, dan juga pesisir Tanah Lot. Wow. Oke, itu tadi beberapa tempat yang udah kita spill ke kalian. Jadi kalau kalian ke Bali, tadi barusan ada juga ke Jawa Timur, ada. ke Bintan, Iya, ya ke kan? Pulau Bintan yang paling dekat ke Bogor. Itu Betul. juga ada. Nah, Oke, kita akan masih membahas fakta-fakta menarik tentang golf lainnya, tapi ditahan. Kalian harus tetap stay tune di sini. Nanti kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai millennials, masih bersama kita berdua tentunya ada Aisyah Gray di sini. Masih ada Nuka Zita juga di sini nemenin kalian semua. Dan kita masih bahas soal fakta golf ya. Nah, olahraga kita golf. masih berbicara seputar golf. Kalau di segmen 1 kita berbicara tentang material dari bola golf. Yep. Yang kedua, lokasi-lokasi kece yang ada di Indonesia yang bisa kalian datangi ya untuk bermain golf. Dan Tadi di kenapa segmen ini kita mau bahas apa nih, Nuka? fakta-fakta menarik lainnya? Selain golf itu terkenal mahal, ada fakta menarik lainnya nih ternyata gitu. Ada apa aja ya fakta-fakta menariknya? Coba kita bahas. Oke, nih yang pertama, golf itu adalah salah satu dari olahraga yang pernah dimainkan di bulan. Hah? Kan? Menarik nggak tuh faktanya ya kan? Gue baru tahu sumpah. Dan satunya lagi nih yang pernah dimainkan di bulan adalah lempar lembing. Jadi Alan Bartlett Shepard Jr. bermain golf di bulan. Lucu. Oke, baik. Keren ya? Menarik. Keren loh. Keren loh. Di bulan loh. Kebayang gak sih? Nggak kebayang gue. Dia Bawa bisa alatnya itu loh, ngirimnya gimana ya? dia bisa nyampe bulan aja itu udah wow gitu. Terus dia main golf di bulan. Iya kan? Gaya gravitasinya gimana di sana? Dus, 5 hari kemudian baru masuk gol. Soalnya kan di sana kan kalau digambarin kan kayak lelet banget gitu kan, semuanya lambat. Betul, ngayunnya. Enggak, ini gue terinspirasi sama film-film itu kadang-kadang. Dia Apanya? terus bolanya jatuh ke bumi kan. Ding ding ding. Kejauhan, yuk, Nuka, yuk, bisa yuk. Oke, fakta Nyampe bumi berikutnya. udah pecah itu bola. Fakta berikutnya yuk, Ayo. kejauhan ngayal, yuk, bisa yuk. Fakta berikutnya di tahun 2006 ternyata kosmonot Rusia ini Mikhail Tyurin ini memukul bola golf ke ruang angkasa saat dalam perjalanan ke ruang angkasa. Benar. Jadi NASA ini memperkirakan kalau bola tersebut akan menempuh perjalanan sekitar 1 juta mil sebelum akhirnya terbakar oleh atmosfer bumi. Ternyata gue nggak halu. Ih, bener. Nuka gak halo guys, kirain dia lagi ngayal ya kan? Ternyata bener. Ada tuh. Tapi pastinya lama banget ya buat nyampe ke bumi, tapi Kan tadi belum nyampe udah kebakar. Iya, karena atmosfer bumi udah kebakar. Jadi kalau kita lihat bintang jatuh tuh sebenarnya bola golf ya. Bisa jadi yang udah terbakar nyes gitu. Ternyata kita make a wish gitu ke bola golf, Ke kesian bola loh. golf, kata bola golf, sian deh lo gitu. Iya. Dipikir apa? Sorry ya, gue udah kebakar gitu. Ternyata gue gak halu, kan bener tuh bola golf Bener, bisa guys. dilempar tapi mungkin nyampenya lama kayak teng teng.
Ya, terbang-terbang dulu. Nih, secara dia ringan kan. Betul. Gitu. Oke, nah ini ya udah fakta yang ketiga nih. Sebelum adanya golf tee atau tempat permulaan bermain golf, para pemain ini akan membuat gundukan pasir dan juga meletakkan bola golf di atasnya. Nah, golf tee akhirnya populer pada tahun 1920-an. Ya, ternyata juga fakta menarik berikutnya, turnamen golf perempuan pertama di dunia diadakan pada hari tahun baru tahun 1811 di Musselburgh. 1811. Olahraga, salah satu cabang olahraga tertua ya Nuka berarti ya? Iya, tua Golf banget ini. tuh. Kita Oke. kita nggak tahu masih di mana itu. Aduh, 1811. Aduh, ini 2022, say. Masih di awang-awang saja. Betul, say. Oke, fakta berikutnya. Istilah caddy ini berasal dari bahasa Prancis, cadet, yang artinya anak kecil, yang diucapkan dengan cadet. K-Day, ya. Cadet. Lucu ya. Cadet. Jadi ya caddy. Kedi. Kedinya yang mana? Ya itu. Kedi. 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 Oh, berarti anak kecil. Kedi. Gitu. Ganteng tuh. Alah, Kedi gitu. Maksudnya masih anak kecil gitu. Kedi kalau itu, cantik tuh. Iya, Kedi gue. Oke, yuk. Banyak yang begitu. Terus oke, selanjutnya fakta menariknya ini istilah birdie berasal dari orang Amerika yang bernama A.B. Smith ya. Pada saat itu sedang bermain golf pada tahun 1899. Dia bermain dengan apa yang digambarkan sebagai bird of a shot gitu. Nah, yang kemudian istilah tersebut lama-lama menjadi birdie. Seperti itu rupanya. Oke. Fakta berikutnya, bola golf ini akan melesat lebih cepat di hari yang panas karena udaranya jadi tidak tebal. Nah, jadi kenapa orang kalau main golf tuh biasanya Siang-siang. suka panas-panas gitu ya, karena dia akan melesat jauh lebih cepat pastinya. Dan pastinya dibutuhkan tenaga yang lebih besar ketika kalian bermain di udara dingin. Oh gitu ya, iya karena kan udaranya lembab. Iya, lebih padat saya. Lebih padat saya. Jadi kayak menurut si bola golf ini, aduh nggak bisa aku hantam kau. Pas dilempar, gitu. Nah, beku dia juga. Nggak, sedingin itu nggak ada orang main golf sedingin itu, yuk. Oke, fakta menarik berikutnya. Kalau awalnya ini bola golf terbuat dari bulu yang dibungkus kulit. Tadi gue bayangin, bulu dibungkus kulit. Gue bayangin. Oke. Udah. Jangan kemana-mana pikirannya. Yang Ya. rupanya mirip bulu dibandingkan bola. Ya iyalah, bulu dibungkus kulit. Sampai tahun 1800-an setelah dari bulu, bola golf terbuat dari kayu. Nah ini lagi, kenapa lah orang benjol dong? Oke, tadinya mukul bulu ya kan. Ringan kan? Setelah itu mukul kayu gitu kan sampai akhirnya pakai resin gitu ya. Iya. Bulu bungkus kulit. Ada promo wax, say. Yuk. Oke, fakta berikutnya, tongkat golf paling mahal di dunia adalah tongkat golf hidung panjang Andrew Dickson. Andrew Dickson long nose putter yang dilelang seharga 181.000 US dollar. Nah, tongkat golf ini dibuat pada tahun 1700-an. Ih, Tua, 1700-an udah ada yang main Ada. golf. Gue pikir tuh kayak olahraga kekinian aja gitu, ternyata Enggak, ini udah lama tua kali. banget gitu. Kayaknya jangan olahraga paling tua kali ya. Enggak juga ya? Menarik. Menarik. Bisa juga. 1700-an udah ada guys. Tapi pastinya yang paling tua apa? Apa? Jalan cepat. Semua orang juga bisa jalan Betul. cepat. Dari Ya, lahir dari udah Nabi jalan Adam cepat. itu sudah ada olahraganya, say. Iya, say. Jangan buat gue mikirnya. Iya. Oke. Oke, selanjutnya fakta menarik berikutnya, pegolf termuda yang pernah memasukkan lubang dengan satu pukulan adalah pemain golf dari Littleton, Colorado, USA bernama Colby Orr, dan dia mencatat sejarah tersebut pada tahun 1975 saat dia baru berusia 5 tahun. 5 tahun udah bisa sekali mukul langsung masuk hole, guys. Wah, luar biasa. Kalian 5 tahun ngapain guys? Ya, begitulah. Masih pipis di celana? Biasalah. Biasa. Oke, fakta berikutnya, lapangan golf tertinggi di dunia adalah Taktu Golf Club di Mococa, Peru. Yaitu di ketinggian sekitar 14.000 kaki di atas permukaan laut. Ngap nggak tuh? Lumayan ya. Kadar oksigennya kan kayak
tapi dipaksa gitu ya kan. Oke, dari tadi fakta-fakta menarik, terus sekarang kita mau bahas soal manfaat bermain golf. Yang pertama itu katanya bisa membakar lemak, guys. Nah, emang sih kalau misalkan kita lihat kesannya kan pukul-pukul doang. Tapi jangan salah loh, Dia kayak juga kita diri yang nggak tegak itu juga ternyata pegel loh. Enggak, ini kan terlihatnya gitu kan. Udah gitu kalau misalkan kita menuju hall berikutnya naik mobil golf. Iya, Mungkin kalau kita jalan kaki bakar lemaknya lebih banyak. betul. Mm-mm. Hitamnya juga lebih cepat. Ya itu betul. Ya pakai payung lah, payung ini. Percuma ada kedi. Oh iya betul. Kayak lagi-lagi ada kedi. Oke, dia ada anak kecil ya. Dari kecil. Jadi golf ini memang ternyata olahraga yang terlihatnya santai sih ya. Dan juga nggak terlalu memerlukan tenaga yang banyak dilihatnya. Tapi dalam peraturan bermain golf kamu harus berjalan buat melakukan pukulan selanjutnya. Dan dengan berjalan di lapangan yang luas setiap hari maka bisa membantu menurunkan berat badan kalian. Nah kan sesuai dugaan. Jadi kalau misalkan jaraknya nggak terlalu jauh nggak usah dipakai mobil golfnya ya. Supaya bisa membakar lemak ataupun kalori lebih banyak lagi. Dan yang kedua nih, bermain golf ini pastinya bisa menguatkan fisik. Jadi buat kamu yang malas bergerak atau melakukan olahraga, kamu bisa mulai bermain olahraga golf. Karena meski olahraga ini dilakukan dengan santai, tapi kalau dilakukan dengan rutin setiap hari dan juga dengan baik dan benar ya, pasti bisa menguatkan fisik kamu. Apalagi kalau bermain golf ini kan diharuskan memiliki postur punggung yang lurus gitu ya. Jadi bisa membantu juga nih untuk memperbaiki postur tubuh kita. Oke, selanjutnya manfaat dari olahraga golf ini bisa mengurangi stres kalian guys. Jadi dengan melakukan olahraga golf, kalian ini bisa melihat lapangan kan yang luas, rumput hijau, yang indah. Terus apalagi kalau kita mainnya di udara-udara agak dingin kayak Bogor gitu kan. Jadi udaranya masih segar dan bisa mengurangi stres dalam pikiran kalian. Kalau lagi kesel ingat mantan, pukul aja tuh bola sekenceng-kencengnya. Nih siapa tahu nanti mecahin rekor lagi ya, sekali Iya. pukul langsung masuk. Iya, wih keren. Dalam mati nggak tahu dia. Itu adalah jasa mantan saya ya kan. Oke, berikutnya manfaat bermain golf adalah dapat melatih konsentrasi. Jadi buat memasukkan bola ke dalam lubang permainan golf ini kamu diharuskan untuk berkonsentrasi penuh supaya bola yang dipukul dengan akurat ini dapat masuk dengan tepat. Nah, jadi memang butuh konsentrasi, melatih nafas, sudah tenang baru kita pukul. Oke, itu tadi ya beberapa fakta menarik dari berolahraga golf dan juga manfaatnya. Betul. Gitu. Nah, Ya, fakta menariknya tuh sungguh betul. menarik ya. Menarik guys, apalagi tadi yang di bulan. Bermainnya di bulan, say. Terus Oke. dilempar ke bumi ya. Karena atmosfer bumi hangus dia. Jadi bintang jatuh. Jadi bintang jantung. Iya. Make a wish gitu. Iya. Padahal bola golf. Ya, lagi itu jatuh. dia bola golf ya, Kena tipu. dilempar-lempar. Siapa yang kena tipu? Jangan ada yang kena tipu. Iya. Gak boleh kena tipu, makanya nonton terus ya. Kalau misalkan kita ini gak pernah nipu kalian, kita selalu memberikan fakta-fakta untuk kalian. Betul. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa? Tentunya sesaat lagi, tunggu aja. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih bersama kita di sini ada Aisyah Gray dan juga Masih ada Nuka Azita juga di sini yang masih setia juga nemenin kalian semua, kita berdua ya. Benar. Nah, tadi kan dari awal episode ini kita ngebahas terus-menerus tentang olahraga golf. Nah, ada satu cabang olahraga yang emang jagoannya Indonesia banget. Ada yang bisa nebak nggak? Aku bisa. Ih, apa? Aku udah tahu. Apa tuh? Ya soalnya yang masih membanggakan bulu tangkis Indonesia. Betul. Aku pikir kamu bakal jawab congklak. Enggak ada. Bekel, Enggak ada. Nggak Enggak ada guys. Kita enggak ada itu. Bulu tangkis kita aja yang paling kayaknya masih sekarang masih bisa Masih kita megang ya. banggakan Indonesia gitu. tuh Iya. megang banget kalau urusan bulu Iya. tangkis. Komplek mana di Indonesia yang nggak ada lapangan bulu tangkis, say? Betul. Pasti Bukan setiap lagi. perumahan tuh bikin kan lapangan bulu tangkis, mau kalian bisa tekniknya mau Betul. enggak, yang penting tuh kok nggak sampai jatuh aja gitu. Karena memang olahraga bulu tangkis ini yang salah satu olahraga yang ramah. Semua orang bisa belajar secara otodidak. Walaupun kalau Mudah, belajar ya. secara profesional pastinya akan mempelajari teknik-teknik yang jauh lebih baik lagi. Tapi ini bisa tentunya untuk dimainkan
siapa aja dan juga di usia berapapun. Karena memang mudah. Nah, Maksudnya paling mudah lah, gampang, nggak perlu betul. usaha yang keras-keras gitu. Dan ada kabar membanggakan lagi nih Nuke nih. Iya, lagi-lagi dari bulu tangkis Indonesia, karena pebulu tangkis Indonesia ini ada meraih 1 gelar di Prancis. Nah, Indonesia meraih 1 gelar di ajang Orleans Master 2022 Super 100 melalui tunggal putri. Tunggal putri loh. Tumben lah. Tunggal, say. Tunggal. Iya. Nah, dia adalah Putri Kusuma Wardani. Berlaga di Palais de Sport. Kalau Nuke penyebutannya salah, mohon maaf ya. Ini Prancis kan suka beda-beda gitu kan. Nah, ini pada tanggal 3 April 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat, Putri harus menguras ekstra tenaga sebelum akhirnya bisa menuntaskan laga berdurasi 62 menit ini melawan wakil Amerika Serikat Iris Wang. Putri menang dramatis dengan skor 7-2-1, 21-19 dan 21-18. Gelar juara Orleans Master 2022 ini akhirnya menambah koleksi juara putri di level senior. Sebelumnya, dia juga menjuarai Spain Master 2021, Ceko Terbuka 2021 dan Bahrain International 2021, dan kemenangan ini juga membuat Putri merasa puas nih. Tapi dia bertekad untuk meraih gelar di level lebih tinggi lagi. Pastinya dong ya. Nah, ini luar biasa banget ya. Putri selalu membanggakan mulai dari tahun 2001 hingga 2022. Jadi pandemi tidak menyusutkan semangat kita untuk meraih prestasi. Nah, berikut ini ada berita bahwa TNI membangun jaringan pertahanan cyber berstandar 5.0. Nah, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membangun jaringan pertahanan cyber dengan standar 5.0. Bekerja sama dengan PT Line Industri, sistem keamanan cyber ini sangat diperlukan tentunya, terutama dalam mendukung operasional Military Computer Incident Response Team. Sistem ini baru aja diresmikan sesuai dengan hasil kerjasama TNI dan juga Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN. Dengan dibangunnya infrastruktur cyber ini diharapkan TNI dapat meningkatkan pertahanan cyber untuk menjaga aset nasional Indonesia. Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia melalui Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN membentuk Military Computer Security Incident Response Team atau MIL CSIRT. Infrastruktur itu dibangun untuk mencegah dan merespon insiden keamanan informasi yang berhubungan langsung dengan sektor pertahanan negara. Nah, sektor tersebut di bawah TNI dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Badan Cyber dan Sandi Negara akan membentuk 131 CSIRT termasuk yang berada di TNI. Kepala BSSN menjelaskan CSIRT merupakan organisasi untuk menghadapi insiden keamanan cyber sehingga harus dilaksanakan pelatihan yang terkait dengan sandi dan cyber security. Kualitas sumber daya manusia pada program MIL CSIRT menjadi fokus utama Jenderal TNI Andika Perkasa. Mereka nggak boleh lepas dari asistensi BSSN yang telah profesional pada bidang cyber security. Military Computer Security Incident Response Team MIL CSIRT berada di bawah Satuan Cyber Tentara Nasional Indonesia atau SAT Cyber TNI. Satuan ini merupakan gabungan personel masing-masing satuan pelaksana. Satuan itu diantaranya Satuan Penangkalan, Satuan Pemulihan, Satuan Bantuan, dan Satuan Penindakan. Wow. Keren banget gak sih tuh? Pertahanan cyber guys. 5.0 guys. 5.0 jadi nggak cuma mengamankan negara secara fisik tapi juga secara cyber. Cyber, betul. Nih kita lagi mau membahas prestasi-prestasi nih kayaknya ya. Betul dong. Tadi ada dari bulu tangkis, terus dari TNI kita. TNI kita. Sekarang kita ke universitas yang ada di Indonesia. Universitas Kebanggaan Indonesia, Iya. yaitu Universitas Indonesia. Ya udah, Simple. Nah, Universitas Indonesia ini ternyata meraih 4 penghargaan di Asian Universities Alliance Youth Forum. Jadi mahasiswa Universitas Indonesia atau UI ini meraih 4 juara dalam berbagai kategori dalam ajang Asian Universities Alliance Youth Forum 2022 yang digelar di Malaysia. Mereka memiliki ide untuk mempresentasikan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai filosofi budaya Indonesia.
Dalam ajang tersebut banyak banget universitas dari negara lain yang mempresentasikan makanan, pakaian, tarian, dan juga alat musik tradisional. Nah, tim UI ini mendapat pujian nih dan juga tidak ada kritik sama sekali. Jadi mulus banget kayaknya ya. Dan keempat juara yang diraih mahasiswa UI adalah juara 3 dalam kategori Culture Sharing Presentation yang mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Selain itu, tim UI juga meraih predikat juara 1 Student Forum yang didapatkan oleh Kenzi Rivantia. Juara 2 Student Forum didapatkan oleh Raihan Roni dan juga juara Culture Bingo Game yang didapatkan oleh Kenzi Rivantia. Dan for your info guys, ajang ini merupakan konferensi mahasiswa tahunan yang membahas isu-isu pembangunan di ASI dan mendorong youth empowerment dan juga mempromosikan pertukaran budaya biasanya. Dan tahun ini kegiatan yang dilaksanakan ini mengangkat tema Synergizing Regional Identity dan juga The Future of Asian Civilization yang diselenggarakan secara daring oleh Universitas Malaya. Wow, oke, nih ada berita selanjutnya nih tentunya pentingnya dashcam pada kendaraan. Kira-kira kenapa nih Nuke? Ya kalau ada yang jahil-jahil dengan mobil kita kan. Jahiliyah ya. Jahiliyah itu kita bisa lihat itu. Nah, ini perdebatan di jalan raya seringkali berujung saling menyalahkan. Terutama saat melibatkan insiden kecelakaan tertentu. Keberadaan saksi serta bukti yang kuat menjadi satu-satunya solusi kunci permasalahan dapat diselesaikan secara benar. Terlebih saat ada insiden seperti oknum pura-pura tabrak lari yang terjadi sebelum lama ini banyak banget ya. Dan juga ternyata ada cara yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu dengan adanya dashcam pada kendaraan. Fungsi utama dashcam mirip dengan CCTV sebagai fitur keamanan tambahan ketika nyetir. Nah, hasil rekaman lantas dapat disimpan dalam kartu memori. Tapi seberapa banyak rekaman tergantung dengan kapasitas memori tentunya ya. Dan kalau misalkan dashcam ini kan mendapatkan tenaga langsung dari mobil via adaptor yang dicolok ke colokan 12 volt. Jadi dashcam ini bisa disetel menyala dan merekam otomatis ketika mesin mobil menyala. Nah, aksesoris ini juga punya banyak jenis. Misalnya ada perangkat yang hanya punya satu kamera untuk menghadap depan atau dua kamera sekaligus untuk memantau area depan dan juga kabin. Nah, hasil rekaman dashcam ini bisa digunakan sebagai alat bukti yang menunjukkan kejadian penting seperti kecelakaan atau musibah lainnya secara nyata. Nah, rekaman juga dapat dipakai untuk menyelesaikan cekcok di jalanan ya, daripada ribut kalian nih. Jadi untuk menghadapi dan juga berwajib dan juga aset berguna dalam penyelidikan pihak asuransi tentunya ya. Jadi kita mau klaim-klaim asuransi itu lebih mudah karena kita punya video buktinya nih guys. Dan kalau di luar negeri sepertinya semuanya udah mulai pakai ya. Kayaknya udah kewajiban ya, atau setiap mobil di sana udah otomatis pakai. Iya, jadi kita nggak beli terpisah. Nah, kayak dashcam gitu. itu memang di Indonesia Iya. belum ya. Ada beberapa tipe mobil yang sudah dapet, Betul. tapi masih kebanyakan kita harus beli terpisah gitu. Jadi aksesoris tambahan. Nah, itu dia. Nah, jadi memang untuk menghindari cekcok ya antar tetangga, oh bukan ya, antar pengguna jalan. Jadi memang pemasangan dashcam tuh penting gitu. Nah, tapi Nuka kayaknya kalau dashcam itu di luar negeri udah banyak gak sih? Kita lihat kan banyak video-videonya di sosial media tuh ya. Ya rata-rata kayaknya di setiap kendaraan di luar negeri itu udah ada gitu ya dashcamnya, bahkan memang udah bawaan dari mobilnya Grey. Di Indonesia juga udah ada sih, mulai maksudnya kita beli mobil udah dapat dashcamnya gitu. Tapi ada juga beberapa tipe mobil di Indonesia yang belum. Mudah-mudahan nantinya semua tipe mobil yang dikeluarkan di Indonesia udah ada gitu. Jadi kan lebih mempermudah pengendara gitu ke depannya. Betul ya, tapi sementara memang kita akan menyarankan buat kalian semua pengguna jalan untuk berhati-hati kalau misalkan berkendara ya. Iya. Apalagi kalau misalkan sendirian, nah itu kalian harus hati-hati. Betul. Nah itu dia, dan kita sudah berbagi-bagi tips di segmen kali ini ya. Banyak juga fakta-fakta menarik yang harus kalian ketahui terkait dengan Indonesia. Masih ada lagi, kita masih punya tips atau berita menarik buat kalian. Kalau tadi kan nggak hanya soal dashcam, nah ini
mungkin kan karena waktunya berbarengan dengan bulan Ramadan, bulan puasa, kita akan kasih berita-berita tentang seputar bulan puasa pokoknya buat kalian. Nah, berita apa yang kalian harus tahu terkait dengan bulan Ramadan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai milenials, ketemu lagi ya. Kita tinggal bentar doang kok. Iya, puasa sebulan penuh puasa. Dikit lagi lebaran. Iya gitu. Betul, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba. Apaan sih ya? Emang Gak gitu berasa lagunya? guys, maksudnya dari Ramadan tahun lalu, tiba-tiba kok udah Ramadan lagi gitu. Iya emang cepet sih. Waktu tuh Oke. berjalannya cepet gitu, iya kan? Kenapa? Belum beli baju lebaran? Enggak. Sekarang udah usia-usia kita yang ngasih duit, Say. Iya, say. Jadi baju lebaran Bukan udah kita penting. yang terima duit, Say. Jadi baju lebaran pakai aja yang tahun lalu lah, lumayan uangnya buat ponakan. Iya betul, iya kan? Buat bikin ketupat. Iya, gitu. Itu dia. Ada berita menarik apa ya kira-kira? Ini kita mau bawakan buat kalian. Jadi ternyata ini ada ratusan umat muslim sholat tarawih di Times Square New York. Bayangin coba. Bisa begitu gitu. Keren ya. Keren dong. Ini kapan lagi gitu kan ratusan orang ini berkumpul untuk nantinya melakukan sholat tarawih pertama pada 2 April 2022 kemarin di Times Square New York, Amerika Serikat. Dan untuk pertama kalinya juga ini dalam sejarah umat Islam mengadakan sholat tarawih di salah satu tempat ikonik yang ada di Amerika Serikat ini ya. Sebagai informasi buat kalian, Times Square ini merupakan pusat komersial loh, tempat wisata sekaligus pusat hiburan di kawasan tengah kota Manhattan, New York. Nah, Times Square dikenal akan banyaknya berbagai papan reklame dan juga iklan bergengsi serta menjadi tempat wisata yang menarik sekitar 50 juta pengunjung setiap tahunnya. Kalau kita mengutip dari CBS News, ini terlihat sekelompok jamaah datang sambil membawa alas untuk sholat. Dengan pengeras suara, mereka merapatkan saf dan juga melakukan sholat tarawih di sana. Mereka menjalani tarawih di tengah lalu lalang pejalan kaki dan kendaraan yang ramai. Tidak sedikit orang ini mengabadikan kegiatan tersebut dengan smartphone. Nah, selain tarawih terdapat juga agenda membagikan 1.500 roti isi atau sandwich gratis kepada orang-orang yang lagi berbuka puasa. Dengan adanya tarawih ini, SQ Komunitas Muslim selaku pihak penyelenggara acara tersebut mengatakan bahwa mereka ini ingin mengenalkan kepada seluruh orang bagaimana sih wajah Islam yang sesungguhnya dengan tarawih di Times Square di jantung kota New York. Nah, ia juga ingin meluruskan kesalahpahaman yang selama ini ada ya tentang Islam dan menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang membawa kedamaian. Betul sekali. Wah, ini merupakan berita luar biasa ya. Jadi mungkin mau menegaskan ya, Islam not teroris. Ya, banyaklah alasan lainnya ya. Oke, kita ke berita selanjutnya. Ini siswa Men Serpong diterima di 5 kampus sekaligus. Wah, kita aja dulu satu aja susah, Say. Nah, ini siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN, ini insan cendikia Serpong bernama Muhammad Fawaz Faihan Farabi telah diterima di 5 perguruan tinggi terbaik bukan di Indonesia tapi dunia. Wow. Mulai dari Universitas Indonesia, Monash University, Adelaide University, Royal Melbourne Institute of Technology dan juga Wageningen University and Research Belanda. Nah, Fawaz memberikan pernyataan bahwa ia hanya tentunya berusaha untuk melakukan persiapan semaksimal mungkin dalam mengikuti setiap tahapan seleksi di bawah bimbingan para guru. Dan juga lingkungan madrasah tempatnya menuntut ilmu telah menumbuhkan semangat untuk meraih ilmu pengetahuan dan meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi. Nah, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramadhani juga memberikan tanggapan. Ia merasa bangga tentunya atas lulusan Men Insan Cendikia yang diterima di berbagai perguruan tinggi kelas dunia. Ia mengklaim Man Insan Cendikia merupakan salah satu prototipe madrasah unggulan yang diakui oleh berbagai kalangan. Dan pria yang memiliki minat di bidang hukum, ekonomi, dan hubungan internasional itu bermimpi untuk bisa menjadi guru besar di bidang hukum. Oleh karena itu ia menetapkan hati
untuk memilih melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Hukum. Nah, jadi memang kalau misalkan mau berkarir di Indonesia terkait dengan dunia hukum, udah pasti bergurunya harus di hukum Indonesia lah ya. Ya, Karena itu kalau kita tandanya kuliah di dia- luar, kita belajar hukum luar, beda lagi Ya, nih. tandanya dia cinta Indonesia. Betul. Gitu. Oke, dari tadi kita udah lihat masih ada lagi nih informasi berikut yang juga cukup menarik. Ini ada Masjid Agung Natuna, bisa disebut Taj Mahalnya Indonesia karena kata orang mirip gitu. Nah, beberapa orang pasti ingin banget dong ya namanya untuk mengunjungi Taj Mahal yang ada di India. Tapi sebelum kita jauh-jauh ke India guys, mungkin masyarakat bisa berkunjung terlebih dahulu ke Masjid Agung Natuna yang ada di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Masjid yang dibangun di atas lahan keseluruhan 15.500 meter persegi ini juga dapat digadang menjadi salah satu landmark di Natuna. Julie Kendall dan Edi Sutrisno dalam buku 11 Fakta Masjid Agung Natuna di tahun 2011 menuliskan pembuatan Masjid Natuna pada 2007 silam itu dikebut hanya setengah bulan guys. Jadi sang arsitek ini Bod Sudargo menyatakan masjid buatannya ini menyerap sebagai model arsitektur seperti Taj Mahal di India dengan kas sungai di area depan masjid dan juga tiang menara masjid yang berdiri kokoh. Nah, pada puncak tertinggi Masjid Agung Natuna terdapat satu kubah utama yang warnanya didominasi hijau dan kuning telur dalam motif kubisme yang simetris. Warna-warna itu juga dipilih dan dilambangkan sebagai simbol Quran ternyata. Selanjutnya, di bawah kubah utama ini terdapat 6 kubah berukuran lebih kecil yang menempel bersusun simetris yang menandakan 6 rukun iman bagi umat muslim. Sedangkan 12 kubah lainnya yang berada di undakan bawahnya ini mempresentasikan jumlah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awal. Dan pemandangan luar masjid juga dilengkapi dengan 4 menara di keempat sisinya dengan ketinggian 17 meter yang dimaknai dengan jumlah rakaat sholat 5 waktu dalam sehari. Adapun 4 menara tersebut disimbolkan sebagai makna 4 sahabat Rasulullah SAW, yaitu ada Khulafaur Rasyidin gitu. Wah, bagus banget ya. Jadi ternyata kita nggak usah jauh-jauh ke India untuk berfoto-foto seolah-olah kita lagi ada di Taj Mahal ya, Ya Dok, udah cukup ke Natuna di Kepulauan Riau, ada di Indonesia guys. Mungkin ongkosnya bisa jauh lebih irit kan. Betul. Dibanding ke India. Mendingan kita ke Riau ya. Iya, ke Riau aja, ke Natuna. Jadi kepengen ke sana. Riau seru banget. Oke, kalau gitu ya, itu dia berbagai informasi, berbagai berita tentunya untuk menambah wawasan kalian semuanya. Ya udah kita sampaikan juga tadi berita-berita di awal ya kan tentang golf, terus sejarah dan fakta menariknya, Belum manfaatnya. lagi manfaatnya juga ya kan. Kenapa golf mahal tuh juga udah dijelaskan. Nah, tapi untungnya itu adalah modal awal ya. Modal Setelah awal. itu ya udah. Asal kalian konsisten. Konsisten, makanya kalau misalkan kalian udah beli stick golf 1 set, bajunya banyak, jangan cuman musiman aja sayang, duitnya say. Oke, kalau gitu tentunya kita pasti akan kembali lagi di episode berikutnya dengan berbagai informasi-informasi yang bisa menambah wawasan. Makanya gak boleh ketinggalan nih, tiap kali Hai Indonesia keluar episode baru ya Nuke ya. Ya, terus saksikan kita berdua pokoknya di Hai Indonesia ya kan. Tapi sekarang rasanya sedih sih karena kita harus pamit undur diri. Tapi kan seperti biasa nanti kita balik lagi. Betul, kita nggak akan kemana-mana, kita akan selalu Yap. kembali. Iya, oke. Kalau kayak gitu jangan lupa juga protokol kesehatannya dan yang belum vaksin booster, ayo segera biar Indonesia cepat pulih kembali. Dan gak usah berlama-lama lagi, kayaknya Nuka Azwita dan beserta tim yang bertugas pada hari ini kayaknya harus pamit undur diri dulu ya. Betul, Aisyah Gri juga pamit undur diri lagi. Tentunya semangat terus semuanya, tetap jaga kesehatan. Dan sampai ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bye-bye. Bye.